Assalamualaikum. Lanjut obrolan kemarin kita sempat bilang banyak makan sayur, fiber itu bukannya bikin langsing, malah cenderung dia itu menghambat penurunan berat badan, menghambat pembakaran lemak. Si serat fibernya itu sendiri dia tentu nggak bisa dicerna ya oleh perut manusia, itu sudah pengetahuan umum. Tapi yang hobi sayur hati-hati nih, ada kecenderungan program nurunin lemak tubuhnya ke dampak. Kemarin kita udah bahas, penentu gemuk kurus bukan makanan yang masuk, tapi bioinstruction, yaitu bisa datang pertamanya dari genetik DNA kita, keduanya bisa juga dari biotik atau gut microbiome di perut kita. Nah, kaitannya dengan makan sayur tentu yang kedua, karena nggak bisa kan ya, negara banyak makan sayur, apa gitu yang fibernya tinggi, terus genetik kita jadi bermutasi, seperti kalau kita kena radiasi nuklir. Widih, kok jadi dramatisir nih, sorry. Sampai sini mungkin masih banyak yang ragu. Oke lah, bahwa penentu gemuk kurus itu bioinstruction, udah jadi konsensus pakar. Tapi apa benar ujungnya dari makan banyak sayur memunculkan bioinstruction yang tidak pro sama peluruhan lemak tubuh? Nah, ini belum beneran terbukti penelitian klinis yang sahih banget sih, kalau setahu saya. Jadi secara ilmiahnya, keyakinannya sampai sejauh mana ini masih bisa diperdebatkan. Tapi yuklah kita bahas gimana nalarnya, sehingga ada sebagian ahli yang berpendapat banyak makan sayur itu bikin gemuk. Sekali lagi, ini sebagian aja ya, bukan semua. Catatan lain, ini makan sayurnya bukan sekedar makan sayur, tapi yang kelasnya itu hobi banget dalam porsi besar, jumlah banyak, kayak di gambar ini nih. Dan jadi kebiasaan jangka panjang. Sel-sel tubuh kita itu kan cerdas ya. Sebagaimana cerdasnya sel-sel tumbuhan atau pepohonan. Dia punya semacam intelijensia kolektif dan memori kolektif. Sehingga ada yang bilang bahwa makanan yang masuk ke perut kita, selain bernilai energi dan material, dia punya nilai informasi. Dan informasi itu lalu memicu reaksi-reaksi, instruksi-instruksi lanjutan di dalam tubuh kita, atau giringan-giringan yang kalau menurut dugaan sebagian ahli tadi, kalau yang masuknya itu hobinya sayur-sayuran serat fiber, giringannya bukan ke arah ngencengin bakar lemak, tapi malah sebaliknya ke arah ngendori. Beberapa argumennya ini nih. Pertama, pada dasarnya, kalaupun isinya itu serat fiber melulu, sayuran itu karbo. Pelajaran SMP nih ya, karbo itu garis besarnya terdiri dari gula-gulaan, glukosa, fruktosa, galaktosa, dan kombinasinya itu yang jadi polisakarida. Keduanya kelompok tepung-tepungan alias starches, dan ketiganya serat fiber. Pil-pil makanan kita juga seperti itu. Kalau disebut total carbs, karbohidrat total, itu termasuk serat-seratan juga loh. Jangan salah. Nah, terus, yang sifatnya khusus dari serat ini, dia tidak seperti gula atau tepung-tepungan. Dia tidak bisa keserap ke tubuh kita, tidak bisa nembus ke dinding saluran cerna. Jadi sama ahli-ahli konvensional, langsung aja dijudge bahwa dia nggak bakalan bisa bikin gemuk. Tapi ingat, kita bicara bioinstruction nih, walaupun dia tidak bawa bioenergi dan biomaterial bersamanya, itu ada informasi-informasinya kan ya. Di level microbiome, apakah sayur-mayur ini ketemu sama gut microbiome kita? Ya pasti ketemu lah, ngobrol aja terus mereka. Tapi ini ngobrolnya bukan kayak ibu-ibu arisan kali ya. Nah, jadi walaupun di aliran darah serat fiber ini bukan sumbernya sumber untuk karbo, di mata gut microbiome itu bisa beda cerita. Dia tetap kelihatan banget, termasuk karbo-karboan, bukan protein, bukan lemak. Nah, pastilah dari situ ada dampaknya ke si gut microbiome itu. Ini belum hitung, kalau ternyata si sayurnya itu atau saladnya dikasih dressing yang mengandung fruktosa dan seterusnya, wah ambil lagi sih kalau itu beda cerita. Faktor kedua nih, yang menjadi argumen, kalau diasup sayur-mayur serat fiber, itu gut microbiome dan sel-sel tubuh kita yang cerdas, itu tahu loh bahwa serat fiber itu pada ujungnya zero kalori, rendah kalori, banyak secara volume, tapi secara nilai kalorinya, biomaterialnya juga itu minim. Nah, ini ibarat kayak istrinya angkot itu. Mereka tahu tuh, tiap kali datang, suaminya bawa uang bergepok-gepok. Tapi, uang gepokannya itu 2 ribuan sama 5 ribuan. Nah, jadi, nggak terlalu berharga. Dekil-dekil lagi. Istri-istri supir angkot, nggak bakalan foya-foya. Tabungan nggak bakalan terus dihabis-habisin, bahkan sebaliknya, bakalan diirit-irit. Sama nih, kalau perut kita sering dibiasakan makan sayuran dalam jumlah banyak, kecatatlah oleh tubuh kita bahwa rutinnya asupan yang masuk itu nilai bioenerginya minim, nilai biomaterial proteinnya juga minim. Nah, melihat fakta ini, kecil kemungkinan tuh kalau gut microbiome kita
terus kirim-kirim instruksi untuk bakar-bakar lemak secara kenceng. Yang ada kemungkinannya sebaliknya, agar bakar-bakar lemak direm sebisa-bisa, dan kalau ada surplus asupan, sebisa-bisa segera ditimbun. Karena ya untuk jaga-jaga di masa paceklik. Faktor ketiga nih yang jadi argumen, itu sudah sifat dasarnya tubuh manusia. Ini diteliti antara lain sama Dr. Lieberman tuh dari Harvard University. Kalau ada asupan lemak berlebih, tubuh kita akan cepat pengen nimbun, tapi kalau udah ditimbun kayak gitu, dia akan coba pertahankan mati-matian, nggak suka untuk dibakar-bakarin, kecuali kepepet. Nah, bioinstructionnya yang default arahnya ke situ. Dan itu baru akan berubah kalau ada muncul bioinstruction tandingan yang secara lebih kuat menyuruh ke arah sebaliknya. Nah, yang hobi berbanyak-banyak asupan sayur mayur fiber itu nggak cukup sakti tuh si fibernya untuk bisa membelokkan instruksi default yang sifatnya kodrati tadi itu. Terkecuali mungkin kalau herbal-herbalan tertentu dengan kandungan zat apa gitu yang bisa memunculkan instruksi untuk bakar lemak. Inilah sebabnya yang biasa makan nasi sama ikan asin, kalau terus ganti menu jadi salad dan salad aja melulu, nggak pernah kejadian tuh berat badannya terus turun secara drastis. Ada sih artis yang terus ramping karena cuma makan sayur dan atau buah doang, tapi mereka makannya itu sakmit-sakmit gitu, bukannya yang kayak hobi salad semangkok gede tadi itu, gitu kan. Keempat, di luar soal bioinstruction, yang kelasnya molekuler, sudah dikenal secara luas ya, sayur mayur itu cenderung meningkatkan nafsu makan pula. Jadi ini bioinstruction, kotak besar, kotak kecil kita, bukan ke ranah seluler, tapi ujungnya bisa sama saja. Dengan dorongan nafsu makan itu, kita tentu jadi cenderung kegiring ke arah gemuk, bukan ke arah pelangsingan. Kelimanya nih, ada juga realita-realita empiris. Contoh tuh, sapi kebo gitu ya. Makanya rumput dan dedaunan, lemak tubuhnya cenderung gider-gider. Nah, sedangkan pemakan daging kayak macan tutul gitu, atau serigala, atau karnivor yang lain, malah atletis berotot. Nah, contoh di manusia juga ada mirip. Banyak orang yang seger montok itu kalau ditanya, suka ya makan sayur? Oh ya, suka. Nah, guru-guru vegan kayak gitu juga, coba aja dicek. Bahkan ya, di combo sama disiplin fasting pun, biasanya itu tetap pada seger. Yang kurus, di sisi lain itu banyak yang nggak suka sayur. Ada juga sih yang kurusnya itu karena TBC atau cacingan. Itu beda lagi nih ya. Guru karnivor gitu ya, sama guru diet keto, kalau mereka makannya banyak, coba aja dilihat tipikalnya kayak apa. Cenderungnya itu akan ke otot, bukannya seger kayak penggemar sayur mayur. Yang kurus juga ada kalau dikombo sama fasting. Full disclosure nih ya, saya sendiri jadi gemuknya cuma dulu aja selagi bayi, setelah balita sampai sekarang nggak pernah gemuk lagi. Dan saya nggak terlalu suka sayur, tapi dulu rada sakit-sakitan sih ya, banyak faktor lain, nggak bisa dijadiin sampel. Gitu deh kira-kiranya argumen tipikalnya beberapa pakar yang menteorikan bahwa hobi makan sayuran itu tidak serta-merta memunculkan bioinstruction yang menggiring ke bakar lemak, tapi justru kecenderungannya menggiring ke arah yang sebaliknya. Nah, kalau ada yang tahu pakar kesehatan top yang punya teori kebalikannya dari ini, saya pengen dengar juga nih. Silakan aja kasih advice di kolom komentar. Terima kasih.